Karena nanti ada lagi loh yang gabung, nanti ada Salman Khan-nya, ada Hrithik Roshan-nya. Jadi kayak semacam ya bahasa kasarnya jadi Avenger, jadi satu mereka. Dan ini pantannya. Iya, dari King of Romance jadi berubah jadi film action yang Halo Tribuners, masih bersama saya Akira dalam program Cakap Sana, Cakap Sini. Apa lewisan? Jadi seperti yang Akira janjikan pada pekan lalu bahwa hari ini Akira akan kembali membahas tentang Bollywood. Tapi kalau kemarin kita lebih fokus sama komunitasnya, kalau yang hari ini kita akan membahas mengenai film Bollywood yang dari ini, kalau Mbak Riris ini dari film-film Bollywood yang lama, nanti juga akan membahas tentang film terbarunya Shah Rukh Khan. Terus nanti kita juga akan membahas tentang radio yang kemarin sempat di-spill sama Mbak Aida yang membahas spesial tentang Bollywood gitu. Ini sebelumnya Akira mau menyapa, apa kabar Mbak-mbak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Riris sehat dan bahagia. Gimana? Tegang? Lumayan ya. Lumayan ya. Tegang sekaligus excited ya. Excited, ketemu dengan benar. teman-teman pecinta Bollywood ini. Nah, ini Akira mau mungkin akan mulai dari gimana film Bollywood ini dikenal di Indonesia. Kalau dari Akira dulu, mungkin yang pertama kali Akira tahu tentang film Bollywood ya tentu saja lewat film-film Shah Rukh Khan seperti Mohabbatin, Kuchi Kuchi Hota Hai. Terus selain Shah Rukh Khan tuh ada siapa? Hrithik Roshan lewat Mujhse Dosti Karoge. Itu sangat baru Itu ya. film-film yang memorable itu. Iya benar. Terus yang Salman Khan sama Preity Zinta, apa ya judulnya? Cori-cori cupke-cupke. Kalau Mbak Riris ini apa Mbak? Maksudnya mulai dari kamu sukanya Bollywood itu lewat apa? Aku pertama kali tahu film Bollywood itu dari tetanggaku sebenarnya. Waduh, iki. Iya, pas tetangga nonton gitu Iya, ya. tetangga ikut nonton. untung deh tonggo. Iya itu. Dan film pertama yang tak tonton tuh Kucu Kucu Hota Hai. Waktu itu pakai VCD ya, apa DVD. Tuh. Pertama dengerin lagunya. Bukan yang di TV berarti. Enggak, pertama itu disetel terus lagunya itu. Tiap hari, tiap pagi gitu kan. Lama-lama ikutan nonton. Waktu itu saya masih kecil, Bu. Jadi lama-lama ikutan nonton. Akhirnya gitu kan. terpaksa hafal ya, hafal lagunya. Iya, gara-gara itu. Ya itu dari Kucu Kucu Hota Hai akhirnya dikenalin kayak film selanjutnya kayak Mohabbatin, Kal Ho Na Ho, Cupke Cupke yang tadi gitu. Itu semua ajaran tetangga itu. Ajaran tetangga. Tapi happy kan menerimanya itu. Oh iya, happy. Karena mungkin waktu itu yang membedakan film Bollywood dengan film-film yang lain ada nari-narinya. Iya. Ada lagu-lagunya itu yang mungkin melekat di kepala. Oh, di film lain nggak ada, kalau kita nonton Bollywood ada lagunya, kita bisa ikut nari juga. Yang membedakan dengan film Hollywood, walaupun dulu Hollywood duluan itu ada narinya, ada nyanyinya. Setelah era modern dia meninggalkan itu dan masih tetap dipakai sama Bollywood. Bahkan Bollywood sendiri, Mbak, itu pertama kali istilahnya film bisa berbunyi, bersuara, itu lagunya sejumlah 34 lagu. Dalam Dengan satu durasi film 4 jam. Iya loh, film Bollywood itu paling kebayang nggak lama. sih nonton selama itu 4 jam nonton. 4 jam dengan 34 lagu. Berarti untuk produksi satu film sendiri Bollywood itu mungkin lama ya. Ya, dan memang kalau untuk artisnya ya, kalau saya bilang ya semua orang yang bekerja di bidang perfilman itu orang-orang yang cerdas, terutama artis aktornya ya. Mereka masih ngapalin dialog, mereka harus ngafalin liriknya, harus ngafalin dance-nya. Itu satu paket lengkap yang ada di perfilman ya di Bollywood gitu. Dulu satu hal mungkin dulu yang aku bukan tertipu ya, apa ya, nggak tahu. Dulu tuh aku ngiranya bahwa artis Bollywood, memang nggak semua, tapi mungkin artis Bollywood itu waktu dia nyanyi itu bukan suara aslinya.
Itu ya nggak tahu. Emang bukan suara Ternyata aslinya. gitu kan. Iya. Nah, cuman kan mungkin ada beberapa artis yang memang dia bisa nyanyi, Iya. tapi waktu di film itu memang bukan suaranya dia Suara asli. aslinya, iya. Itu yang Ada "Loh, playback kok semua." di film ini suaranya sama kayak yang di film itu ya. Dan nggak mudah sebenarnya mensinkronkan antara kita harus nyanyi sama ngedance. Artis kita sendiri ya dulu yang zamannya Lesti masih bisa dibawa ke India untuk syuting aja, itu katanya bisa lebih dari 10 kali ngulang hanya satu tarian. Oh. Mereka makanya kemudian setelah dari sana mereka gini, gila ya orang India itu ya, segitu pekerjaannya gitu loh, dia harus ngafalin lagu. Makanya untuk film Sarukan sendiri untuk Patan itu menghafalkan tarian itu sekian bulan baru mereka ke Syuting. produksi. Oh. Dan luar biasanya itu Sahrukan tidak lagi di usia muda itu. Oh iya. Tapi Iya sih. performanya masih luar biasa. Iya. Nah, itu aku yang belum nonton, Mbak. Nah, ayo kita Nonton Mbak, nonton jangan sekali. Mbak Rilis pulang kerja kita nonton. Kita harus nonton film Kita harus terbarunya nonton film Shah Rukh terbaru Khan. Shah Rukh Iya. Khan. Nah, kalau ini akhirnya sempet dapet bocoran bahwa kemarin pekan lalu, susah banget sih ngomongnya. Pekan lalu komunitas Bollywood ini mengadakan nobar untuk ya. film terbaru Shah Rukh Khan. Nah, mungkin Ya. Mbak Nur atau Mbak Aida yang mau bercerita soal Nah, agenda ini itu. sebenarnya juga ada bocoran dari Facebooknya BMCI. Nah, itu informasinya tuh banyak tuh. Kalau Banyak pengen tahu soal Bollywood, itu banyak informasi di situ. Saya salah satunya dapat informasi dari situ bahwa beberapa kota itu ngadain nobar di hari yang sama. Hari Minggu tanggal 29 kemarin. Semuanya Oh, serentak. serentak. Coba kebayangin, itu kekuatannya Papi Sahrukan itu sampai segitu loh. Menggerakkan para fansnya untuk nobar dalam satu hari bersamaan ya. Untuk di Surabaya kemarin itu dengan HCKNB dan Oke. SRK FCI. Nah itu kita nontonnya di CGV. Kalau saya nggak salah hitung ya, itu ada 96 orang. Wow. Itu hanya Surabaya loh ya. Wow. Belum kota-kota yang lainnya itu. Yang saya dengar Malang 80-an ya. Malang hampir 80-an. Malang Dan ada 80-an. juga yang dari Jakarta mereka datang karena memang pingin silaturahim juga sama BMCI Jatim jadi sekalian. Sekalian Ya, nonton yang Shah Rukh dari nobar. Anas tuh dari Blitar. Dari Blitar ada, dari Kediri ada. Jadi kalau Jatim tuh ya skupnya Jatim. Oh. Cuman di mana nih nobar? Iya, di mana nih nobar? Kebetulan kemarin kan di Malang ya. Kalau di Surabaya, ya di Surabaya kita ngumpulnya itu dari daerah manapun. Kalau yang kemarin yang di Surabaya itu juga ada teman-teman yang datang dari Bangkalan, kemudian Pasuruan, Mojokerto, bahkan teman yang namanya Nero itu kan beliaunya kan lagi kerja di Surabaya. Nah, begitu tahu ada nobar ini dia ikut nih. Wah, seneng banget nih. Ternyata di Surabaya ini juga ada nih acara beginian. Saya nggak perlu nih pulang ke Jakarta dulu. biar ikut. Jadi yang namanya pecinta Bollywood ya, meskipun ya nggak kenal jadinya kenal ini. Gara-gara Bollywood, gara-gara kekuatan Papi ini. Panggilannya Papi ya, Papi Sahruh Papi Sahruh Khan. Nah itu kemudian ada juga yang dari Bandung. Oh, Nah, paling jauh dari Bandung. dari Bandung itu ikut nobar di kita. Ikut di Surabaya. Iya. Kak Lutfia itu kemarin ya dia dari Surabaya. Dia dari Surabaya tapi ngajak familinya sebanyak 17 orang. Yaitu familinya yang dari Bangkalan, dari Mojokerto, dari Pasuruan. Ayo kita nobar. Nah, karena yang di daerah-daerah itu kan belum tentu ada bioskop iya, ya. Dan belum tentu bioskop misalnya ada pun belum tentu ini muter film India gitu. Nah, sampai mereka ini jilbabnya seragam. Oh. Pakai kostum juga nggak Bu? Kalau kostumnya enggak, jadi hanya jilbabnya ini seragam waktu itu warna coklat apa namanya? Warna kaki itu loh. Nah, itu. Bahkan ada perform, biasanya ada perform. Beberapa daerah itu ada Iya. perform. Ada juga yang Ada yang perform. Jadi kalau yang gedung bioskopnya memperbolehkan mereka perform, ya diizinkan. Ya sebelum penayangan film biasanya perform dulu. Oh Gitu. iya, aku pernah itu. Maksudnya bukan nonton film India, tapi ada waktu itu kalau nggak salah filmnya
nggak tahu Korea atau Idol gitu. Terus ada kayak flash mob. Iya. Kalau di Bali, kalau komunitas Bali juga ada. Ada, ya dulu waktu zamannya ini di CGB juga. Nah, ini zaman ini film Sarukan juga. Fun. Oh, Pak. Ya, itu sempat perform dulu kita mohon Kamu nonton nggak, izin. Tahu aku pernah nonton. Ya, Fun. Nonton Fun. aku yang fun. Yang ini kan yang kembar bukan? Ya, itu yang bukan pakai kembar. CGI. Ya. Sarukannya pakai CGI. Oh iya. Oh, karena untuk peran kembar tadi ya. Karena untuk muda. Mudanya. Oh, untuk muda. Jadi pakai kayak semacam topeng gitu Iya. kan. Topeng juga buatan terus juga di CGI. Di CGI. Biar kelihatan. Ini bahas sedikit soal film Fun ya. Iya. Ini apa namanya? Ada satu dialog itu di mana Sarukan ini bilang, aku ini sama-sama orang, sama seperti kamu orang biasa. Aku juga merasakan yang namanya sakit hati, kesedihan, kesusahan dan kebahagiaan. Jadi intinya itu waktu saya nonton tuh ya berasa kayak disentil gitu loh sama Sarukan. Dia kayak Saya bilang, bukan dewa gitu ya. jangan mendewakan aku. Jangan dewakan aku. Aku gitu loh. Jadilah dirimu sendiri gitu. Tapi jawabnya yang apa namanya? Yang funnya tuh Rehne Detu Nehi Samjeka. Waduh. Sampai dialog Indianya. Itu artinya ada sesuatu yang tidak kamu mengerti dalam hal menjadi seorang fans. fans. Ya. Kan kisahnya Rehne fans Detu Nehi ya. Samjeka gitu. Sampai bisa bahasa Indonesia. Sama kayak ini. Itu potongan dialog aja gitu. Gitu. Ya karena dia penulis. Oh iya, tercawa. Iya. Tercawa. Kalau soal nobar kemarin, itu cara apa ya? Kayak ngumpulin orang-orangnya. Itu woro-woro sekitar berapa bulan atau susah nggak sih Mbak ngumpulin Iya. orang-orang segitu banyak? Itu sebenarnya ya semenjak ada apa namanya pemberitaan tentang ini Sarukan sedang produksi film baru. Nah, Ya ini- biasanya kan ada pemberitaan itu. Nah, itu kita udah mulai nunggu-nunggu nih. Nah, kapan nih rilisnya nih? Kapan nih mulai tayang? Itu udah kita sesama pecinta Bollywood itu udah sama-sama menantikan. Ayo kita nobar nanti kalau udah dirilis gitu. Ya tanggal berapa? Tanggal berapa gitu. Berarti persiapannya untuk nobar ini udah lama banget ya. Iya. Udah sejak beritanya muncul. Iya gitu udah. Sekalian menyiapkan performance sekali. Iya, kalau ada performnya disiapin sekalian. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Gak cuma nobar doang isinya. Dan ketika nobar pun ini apa namanya di dalam bioskop kita seru-seruan bareng ya. Biasanya kan kalau di dalam bioskop wah jaim ini wah jaim. Kita mau hore-hore, mau teriak-teriak, mau goyang-goyang, tepuk-tepuk. Nah, kalau ini satu komunitas gitu sama-sama dengan minat yang sama kan tambah luar biasa ya. Euforianya itu dapet gitu loh. Iya, wah, iya. kita Jadi seneng banget. gak malu, gak Iya, malu. malu. Gak malu. Tapi Mbak, kalau misal satu studio itu kan kadang ada yang memang bukan dari komunitas. Misal kayak Iya. memang orang suka sama Syarukan nonton tapi bukan dari komunitas itu. Ini gak Mbak kayak mungkin pernah didatengin sama orangnya kayak tiba-tiba join ikut komunitas saat nonton film itu atau gimana? Ya, ada juga yang kayak gitu. Kemarin waktu kita nobar, itu saya sempat ditanyain, Mbak, itu posternya dapat dari mana gitu? Iya, Beli di biasanya mana cari gitu? sih kalau Kiranya poster tuh. dikiranya itu dari bioskopnya itu jual gitu ya. Terus saya bilang, oh enggak, ini dari teman-teman komunitas. Ini kita nobar bisa dapat merchandise ini. Kayak poster, kemudian Gantungan pin, kunci. gantungan kunci, stiker gitu. Nah, akhirnya itu dia mulai tertarik nih. Mulai kepo nih. Ini komunitas, oh ternyata ada komunitas Bollywood nih. Nah, seperti itu. Akhirnya Awalnya join. seperti itu. Dan kekuatan komunitas bisa menaikkan lagi film yang sudah diturunkan. Nah, ya itu. Pengaruhnya luar biasa Ya, itu. kita pernah menaikkan lagi filmnya Salman Khan, Bajrangi Bhaijaan. Udah turun, ternyata animonya masih banyak. Masih banyak. Jadi waktu kita istilahnya buka open table, yang tadinya cuman ya udah saya naikin lagi, kamu harus kasih penonton ke saya sekitar 70 apa 80. Kita okein. Kita okein itu Pasti sebenarnya bisa sih kalau komunitas. ya, gitu kita mah. okein itu terkumpul ternyata cuman berapa ya, 80 sekian. Nah, selebihnya itu orang-orang yang baru datang. Ini apa gitu. Akhirnya
jadilah sekian 100 berapa gitu. Itu plus orang luar yang loh ini naik lagi gitu loh. Iya, tapi kalau mau nonton ini kan harus daftar di sini. Itu nostalgia sekalian nostalgia ya. Iya, dan emang udah diturunin filmnya. Film itu udah diturunin 2 hari, ternyata masih banyak yang pengen nonton lagi, bukan pengen nonton lagi. Berarti Ada udah beberapa kali. iya, ada yang 5 kali, udah ada yang 6 kali. Nah, saya filmnya Sarukan yang baru ini aja udah beberapa kali. Udah 3 kali kali. Kita aja belum, Mbak. Yang baru yang Patan. Iya, ini. Wah, Ya, yang Patan. sampai udah Ya, sampai kita ada kaosnya gini. Nah, Tapi itu untuk khusus teman-teman yang join komunitas. iya dong. Nah, kalau yang ini khusus. Itu buat Ini teman-teman dari yang HCK. pengen dapat kaos kayak Mbak Nur harus join komunitas dulu biar Dan bisa. ketika kita nobar, kita biasanya seperti kemarin itu setelah selesai acara nobar ada undian. Oh. Dan undian salah satu hadiahnya ya kaos ini gitu. Kemudian Tidak mudah juga dapatnya ya. nah Iya. Untung-untungan. Kalau undian kan memang dari beberapa peluang ya, Mbak. mungkin karena itu ya HCK dibilang kaya ya. Bertabur hadiah. Bertabur hadiah. Nah, Mbak, ini kan kayak aku sama Mbak Riris ini kan belum nonton film Patan ini. Nah, kalau mungkin Mbak Nur mau cerita dikit aja soal Patan ini, ngapain Syarukan di sana, ngapain, ceritanya apa. Jadi biar mungkin nanti teman-teman Spoiler dong. Nggak usah spoiler, yang dikit aja, yang dikit. Iya, aja. oke. Cerita Garis tapi nggak besarnya. spoiler. Gimana tuh, PR banget. PR banget. Ya, kemarin sebelum kita nobar itu kita juga ada himbauan ke teman-teman yang mau ikut nobar, himbauan untuk tidak merekam. Untuk tidak merekam film yang sedang tayang. Kemudian selain itu kan bukan mengganggu ada undang-undangnya ya, jadi melanggar undang-undang itu. Dan kalau merekam kan juga sama juga tidak menghargai karya orang lain gitu ya. Nah, ada Etika himbauan menonton seperti itu. film di Iya. bioskop. Nah, film Patan sendiri itu kan Sarukan kurang lebih 5 tahun ya. Dari 4 film- tahun. 4 tahun. 4 tahun vakum, jadi 4 tahun vakum. Jadi dia dari King of dari King of Hiatus. romance jadi berubah jadi film action yang kemarin Sekarang ini ini. comebacknya Sarukan. Kebayang nggak sih seberapa rindunya gitu loh para Poliman ya. Iya, benar. Menantikan Sarukan Penampilan untuk tampil Sarukan. lagi. Menantikan Nah, acting beliau. Tapi beliau sendiri ternyata juga sempat nggak pede loh mau syuting. Karena sudah mungkin vakum ya, lama tadi. ya, bukan karena Covid ya. Tapi luar biasanya di film ini Sarukan ini kan tampil sebagai superhero, sebagai seorang Agen. gitu dengan ya kalau cari logika jangan di film India ya. Berarti ceritanya ini tentang mata Singkatnya gini, singkatnya yang tidak spoiler, yang tidak spoiler adalah film Sarukan yang ini adalah film action thriller yang tempo tinggi. Tempo tinggi itu adalah jangan pernah main HP kalau nonton film tempo tinggi. Iya, benar. Ya. Pasti Karena film film itu ada yang tempo sedang, rendah dan tinggi. Nah, ini temponya tinggi. Jadi tek 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 gitu kan. Nah, dan kemudian yang pasti adalah karena action tentu ada berkelahi-berkelahinya. Ya. Jangan membayangkan ada tarian banyak karena memang hanya satu lagu di tengah film. ya. Makanya kenapa di Amerika, di London dan di Eropa film ini booming dan sampai sekarang belum 1 minggu dia sudah mendapatkan penghasilan hampir mungkin sudah lebih dari 1 T. Wow. Luar biasa. Satu T. Dan Sarukannya sendiri hanya dibayar 200 M. hanya kayak gitu katanya ya, itu kan gitu beritanya, hanya 200 M. Beritanya begitu. Langsung bingkem M. Padahal pendapatannya luar biasa gitu dan ya animonya itu Ya tapi kan yang dibayar tidak hanya Sarukan, Bu. iya. Ada kameramen, ada dancernya, ada yang nggak kelihatan. Belum lagi lawan mainnya. ya, belum lagi visa ke negara-negara ini, ada beberapa negara emang di Emirat Arab. Kita dimanjakan dengan pemandangan Ya. yang
keren. yang luar keren. biasa. Jadi Spanyol, Emirat Arab, Dubai, ada di ya situ, ada luar di biasa. sana. Tapi ini bukan film action pertamanya Oh Shah Rukh bukan, Khan, kan? bukan. sebelumnya bukan. Sebelumnya sudah sudah ada, ada. udah ada Oke, beberapa film actionnya Shah Rukh Khan gitu. Gitu. Tapi buat penggemar Bollywood ini wajib nonton, beneran. Saya sangat merekomendasikan film ini. Kenapa? Ya karena kita rindu. Sampai di medsos itu ya, kita bilang terpatan-patan. Terpatan-patan. Ya karena judul filmnya Patan ya. Sampai Ya, terpatan-patan. jadi tambah nggak sabar gitu. Tambah nggak sabar bener. Pengen nonton. Yang nggak suka Bollywood pun harus nonton. Nah ini penting nih karena Iya. kalau misal orang aku tuh pecinta film tapi ternyata filmnya milih-milih kan Iya. juga namanya bukan pecinta. Nah Iya, ini itu. mungkin ya akan jadi daya tarik tersendiri bagi pecinta film. Gitu. Bahwa kalau Bollywood itu ada loh film yang seperti ini. gitu. Nah ini saya jadi ingat waktu nobar itu kan saya ajak nih anak saya, dia usianya 17 tahun, dia bilang gini, pasti ini film India pasti ada nari-nari di bawah hujan. Nyanyi-nyanyi, nari-nari di bawah Pohon, hujan. hujan. Keliling. Biasanya gitu. Loh, Bunda kok nggak ada nari-nari di bawah hujan ya? Aku cari adegan itu tuh tadi. Ternyata nggak ada ini. Beda genre nak. Dan kemarin saya sempat lihat di ini apa namanya? Di TikTok kalau nggak salah ya, atau di IG gitu. Acara entah promonya film ini mungkin. Itu si Sarukannya tuh sempat bilang gini. Saya menjadi tokoh ini, kemudian Deepika menjadi tokoh ini, terus John Abraham jadi ini gitu. Itu adalah karakter untuk menghibur. Jadi itu bukan jati diri kami gitu loh. Kalau kami memerankan tokoh yang jelek, yang buruk dengan sifatnya yang buruk, itu bukan jati diri kami. Semua itu hanya hiburan. Penokohan Demi aja. Ya, demi karena- para penggemar. Karena gitu. fans ya, karena fans sekarang itu kan kalau dulu tidak ada sosmed, kita nggak segila itu kalau seneng sama artis. Tapi sekarang zaman sosmed yang bisa ngelihat langsung kegiatan sehari-hari artisnya, itu bisa lebih mempengaruhi jiwa. Makanya sekarang artis-artis internasional itu berusaha untuk juga istilahnya memberikan edukasi ke fansnya agar mereka tidak memasukkan itu ke dalam kehidupan pribadi. kehidupan pribadi, bahwa ini bukan saya aslinya nggak seperti ini. Karena kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip sakit jiwa itu nggak akan menerima itu. Ada yang gue nggak suka nih ya, saya nggak suka nih kamu main film jadi ini gitu. Itu bisa Karena cuma ya peran ya. ya Itu cuma peran ya. Nah itu tadi akhirnya Rene Detu Nehi Samji. ya Ya ada subtitlenya ya teman-teman. baca di sini. Baca di sini. Ada subtitlenya. Apa Mbak artinya? Ada sesuatu yang tidak kau mengerti. Oke, itu tadi benar-benar. Tapi fansnya Shah Rukh Khan tuh memang luar biasa ya. Saya pernah lihat itu sampai kalau misalnya ulang tahun atau ada apa itu sampai di depan rumahnya itu banyak Iya. sekali. Iya, itu. Makanya gini, ada suatu kemarin saya sempat update status. Suatu ketakutan yang amat sangat adalah di saat nanti Shah Rukh Khan tidak ada. Oh iya. Dalam arti gone. Innalillahi. Jangan ngomong gitu Ya. dong. Loh, enggak. Jadi gini. Jadi ada teman saya yang juga saya ikut seminar. Jadi ada orang yang pernah tinggal di India sana, itu sangat ngefans banget sama aktor ini. Jadi di saat aktor ini meninggal, itu sekian ratus orang bunuh diri bareng di saat dia meninggal. Nah, itu gitu loh. Ya kalau di Indonesia mungkin mudah-mudahan nggak ada. Tapi di India sana itu sampai segitu. Dia sampai bilang saya nggak bisa bayangin seandainya itu SRK. Ini aja yang ini udah sepuh, orangnya dulu ini fans banget. Jadi banyak deh mungkin fans yang lama. Orang ini udah tua banget, istilahnya udah tua lah, bintang lama meninggal. Itu ada sekian ratus orang yang meninggal bunuh diri karena di hari yang sama. Gitu, di India sana. idolanya meninggal. Nah, kita bisa bayangin kalau itu terjadi sekian puluh tahun kemudian, ya mudah-mudahan kita masih ngikutin ya, entah umur 100 berapa sarukannya ya, kita nggak tahu ya. Karena udah sepuh juga yang meninggal ini waktu itu aja yang bunuh diri udah ratusan orang.
gitu. Ya mudah-mudahan penggemarnya sudah teredukasi. Iya, nah, ya gitulah. Ya perlunya komunitas juga gitu kali ya, mengedukasi, Benar-benar. Gunanya komunitas untuk itu. saling mengingatkan. Dan di komunitas itu tidak hanya kita membicarakan film ini bagusnya apa namanya, ini si Sarukan jadi superhero, aktingnya gini-gini. Kita juga ada nih kalau di HCK ya, di grup WA-nya itu selain kita ada ulasan untuk yang film yang lama itu ada ulasan, kemudian kita juga ini mengambil nilai-nilai positif dari film itu. Oke. Iya. Harus nonton Mbak, karena nanti ada lagi loh yang gabung, nanti ada Salman Khan-nya, ada Hrithik Roshan-nya. Jadi kayak semacam ya bahasa kasarnya jadi Avenger, jadi satu mereka. Dan ini patannya. Di film. Iya, dan ini patan, nanti ketemu sama siapa. Nah harus nonton patannya. Kalau patan nggak nonton, Jadi biar bakal nyambung. kayak multiverse. Iya, multiverse, dibikin Selanjutnya multiverse. bakalan ada lagi. Iya, ada Kabir nanti. Yang ngefans sama Hrithik Roshan, ditunggu aja. Kabir, Iya. Tiger. Iya, ada Tiger, ada Patan, ada Kabir. Wah. Itu bocorannya itu. Bocorannya Jadi itu. harus nonton. Jadi harus nonton Iya. ya. Baik. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal film dan komunitas, ini pasti biasanya komunitas akan memerlukan media. Apa ya sambungannya? Sarana. Memerlukan media untuk menyebarkan informasi. Nah, kalau di episode minggu lalu Mbak Aida ini sempat membahas mengenai radio, Nitnut Nitnut Radio. Radio yang full membahas mengenai Bollywood. Nah, Iya. apa aja Mbak? Hal-hal apa aja yang dibahas di sana? Apakah cuman fokus ke film doang atau fokus ke lagu-lagu doang atau gimana? Yang pasti isinya yang paling utama adalah full lagu Bollywood. Jadi ya saya Aida, saya Aida. Kan dulu kalau siaran gitu. Ya bersama Nitnut Radio di Real Bollywood Streaming Radio bersama saya Aida di sini dengan acara Bollywood Knowledge. Ada senior. Siap senior. Gitu. Oke. Tapi kalau di minggu lalu Mbak Aida juga sempat membahas mengenai kalau di komunitas Bollywood Mania Club Indonesia itu juga membahas mengenai budaya-budaya Bollywood. Iya. Nah, apakah itu juga disebarkan lewat Nitnut Radio? Ya tentu saja, makanya kenapa untuk pagi-pagi biasanya ibu-ibu ini ngapain ya, kita isi apa ya gitu, makanya diisi dengan Bollywood Knowledge. Jadi diisi dengan kisah-kisah yang ada hubungannya dengan Bollywood. Jadi tidak hanya Bollywood tapi juga Indianya sendiri. Jadi di situ saya pernah cerita bahwa orang Jawa sendiri itu sebelum abad ke-10, entah itu abad ke-7 atau ke-8 itu pernah ke India sana untuk kemudian yang konon kabarnya sekolah Hindu di sana itu salah satunya adalah atas prakarsa ada orang Jawa ke sana. Nah, di sana dia ketemu dengan yang namanya gunung tertinggi di India sana yang namanya Mahameru. Makanya kenapa kemudian dia pulang ke Jawa ketemu sama sebuah gunung yang tertinggi di Jawa yang belum punya nama, makanya dinamain Semeru, seperti Meru. Gitu. Semeru. Nah kayak gitu, itu kan knowledge ke orang-orang ya. Jadi yang jadi tahu oh Semeru itu nggak sekedar ya nek ono jane zaman kok kon tak jenengi Semeru gitu. Jadi waktu saya siaran juga gitu. Jadi iki ngene rek ceritane. Biyen niku ya gitulah. Jawa ya. Ada Jawanya, ada Indonesianya, karena yang dengerin kan nggak cuma orang Jawa. Ada orang Kalimantan, ada orang Makassar kayak gitu, orang Sulawesi. Jadi kita campur. Jadi di saat kita ngomong bahasa Jawa ya kita kasih terjemahannya. Jadi ini ada ceritanya biyen niku, zaman biyen. Nah, gitu. Ini yang jadi daya tarik Nitnut. Nah, gitu. Kemudian refresh. Jadi ada acara refresh. Refresh itu setelah orang-orang berangkat kerja. Biasanya kalau ini kosong dikasih lagu-lagu, tapi tetap 24 jam nonstop tidak berhenti. Gimana Mbak pembagiannya? Tergantung siapa yang bisa siaran. Oh. Kan siarannya dari kotanya masing-masing. Oh, bukan di kalau misal ke radio pada umumnya kan ya cuma Harus datang ke radio, ya enggak. Siapa kira sing bisa siaran? Aku gitu. Ya udah tinggal klik. Kalau saya biasanya pakai laptop ya. Dulu pernah pakai
pakai HP kan HP saya kecil. Jadi saya sempat pernah siaran di Balai Kota Surabaya. Waktu itu saya cerita tentang Situ Bondo. Jadi di Situ Bondo itu ada petilasan atau bekas jembatan di mana konon kabarnya dulu Rama dan Sinta, kisah Rama dan Sinta, Sinta itu dicari sampai ke Situ Bondo. Gitu. Itu saya ingat banget. Jadi di Balai Kota saya itu ngobrol diliatin orang sendirian. Ya, gimana? Saya duduk di tamannya itu sambil ya kalau di tempat ada taman, ada tempat duduk, enggak duduk di bawah gitu. Ya, mari ngene rek ceritanya. Ini saya hanya pakai headset gitu kan. Ya, pakai headset terus jadi dimanapun kita berada kita bisa siaran. Itu kelebihannya. Jadi emang banyak pertanyaan kalau dulu waktu zamannya Facebook ya. Loh ini siarannya di mana sih? Anunya gimana sih? Ya pakai HP. Loh siarannya enggak ya HP gitu. Jadi pulang kerja, saya pernah pulang kerja ketemu sama temen yang juga kerja di daerah Pucang. Kita siaran di Balai Kota, di Balai Pemuda. Jadi nyempil gitu. Itu kan rame ya. Karena anak-anak muda di situ walaupun malam ya kita siarannya malam. Jadi sekitar jam 7 gitu. Siaran berdua. Jadi kalau mau siaran berdua bisa asalkan sama Surabayanya. Gitu. Bahkan kita bisa nerima telepon. Ada interaktifnya, ngobrol-ngobrol ya Mak. Iya dong, ngobrol apa gitu. Jadi kangen-kangenan ya, yuk ngobrol gitu. Biasanya itu DJ Pras dari Sidoarjo. Tapi lewat Gitu. HP. Lewat HP siarannya Sakti ya. Ya Sakti. Iya. Tapi itu semakin bikin erat gitu loh. Apa kok Iya, jadi pecinta-pecinta Bollywood. buka LAN dong, buka LAN telepon gitu. Asal punya 2 HP, satu buat siaran, satu buat nelpon. Oke. Gitu. Biasanya kalau misalnya interaktif itu request atau bahas apa atau Enggak, curhat atau kalau request biasanya lewat WhatsApp mintanya. Cuman ada beberapa sesi yang kemudian biar seru aja gitu. Jadi buka untuk ngobrol gitu. Kalau Kamis biasanya mistis. Jadi cerita horor gitu kayak Horor gitu. India. Bukan horor pada umumnya. Jadi bukan yang horor India bukan. Oh, jadi Nitnut Radio itu sebenarnya nggak khusus Bollywood aja, Iya. tapi umum. Cuman punya beberapa segmen yang membahas. Iya. Oh, Biar nggak boring. oke. Jadi Bollywood yang ada di Indonesia. Tapi untuk lagu-lagunya full India. Karena memang udah nggak ada kan radio untuk menyiarkan lagu-lagu India udah nggak ada. Makanya kita bikin seperti itu. Ya zaman dulu pun radio bukan seperti itu. Mungkinnya cuman ya ini requestnya ini gitu. Ini nggak ada interaktifnya, ada cerita horornya. Ada gitu, ada berita istilahnya tips-tips kayak gitu ada. Ada. Kalau nggak salah di pekan lalu Mbak Aida sempat bilang bahwa pendengar Nitnut Radio itu gak cuman di Indonesia aja, gak cuman di Surabaya aja, tapi juga ada di luar Iya. negeri. Kita yang siaran bisa lihat. Oh, yang lagi di India nih lagi dengerin gitu. Oh, nek sing teko India lho rek. Lho, nek sing teko Pakistan, nek sing teko Amerika, ya sapa ya teko Amerika. Yang di Singapura ada. Yang Singapura malah masuk ke grup, udah masuk ke grup. Gitu. Dan biasanya orang-orang Indonesia yang bekerja di sana dan mereka kangen gitu loh. Kangen dengan lagu India juga, terus kemudian kangen dengan Indonesia itu anak apa sih gitu. Mereka kan cerita Serasa pulang kampung. ya kayak gitu. Biasanya tambah malam tuh tambah banyak yang dari luar negeri biasanya. Karena mungkin perbedaan waktu kali ya. Ya, perbedaan mereka waktu lebih juga. sering Mereka udah laya-laya dengerin lagu, sementara kita udah nggak tidur ya. Ya. Makanya kalau udah mulai siaran itu yang paling banyak pendengarnya justru malam. Jadi mulai jam 7 sampai jam 12 malam, apalagi kalau sudah Mas Ken yang siaran. Wah. Segmen apa itu Mbak? Biasanya kan ada 90-an. segmen khusus. Oh, 90-an tuh paling banyak penggemarnya. Iya sih. Iya. Karena orang-orang mungkin paling banyak Iya, tahu paling yang banyak era tahu. 90-an itu. Tapi kalau yang era 90-an sekarang ditambahin tidak hanya 90-an, jadi yang 80, yang 70 juga boleh gitu. Jadi lebih banyak lagi yang masuk, apalagi kalau udah malam orang udah tinggal tidur aja, bahkan sampai jam 12 sampai lewat jam 12 mereka masih
harus muter lagu memenuhi request. Oh, Gitu. wow, seru ya. Seru Ini, banget. soalnya kayak apa ya? Yang aku pikir tuh radio pasti ada di satu tempat, cuman kalau untuk Nitnut Radio ini kok agak spesial, kok bisa nggak di studio? streaming Enggak. Bisa di jalan. dimanapun bisa. Ini Bisa sambil ngojek. bisa jadi solusi teman-teman radio ini. Nggak perlu ke studio. Nah, siarannya fleksibel. Iya, siarannya bisa di mana sambil Bu, bawangnya piro? Oh ya, saudara-saudara gitu bisa. Di pasar maksudnya. Tapi untuk yang ngisi Nitnut Radio itu Iya. teman-teman dari komunitas atau misal kayak aku pengen punya pengalaman jadi penyiar tapi aku nggak ikut komunitas gitu, misal kayak gitu bisa nggak sih Mbak? Bisa sebenarnya kalau mau. Oh. Kan soalnya kan dia harus kehilangan kuota. Oke. Nah, itu yang kemudian kemungkinan kenapa dari zaman dulu sampai sekarang yang tadinya penyiar itu banyak, Mm-mm. agak berkurang kalau berkurang ya karena itu mungkin gitu. Tapi sebenarnya loyalitas dari loyalitas aja sebenarnya. Mbak Ida ini termasuk yang sangat loyal. Belum, enggak. Saya udah lama nggak siaran. Karena saya biasa siarannya kan di laptop. Kalau laptop lebih gede kan. Iya. Jadi ada kalau laptop sama ini beda aplikasi. Beda aplikasi. Jadi yang dibawa di sini sama yang di laptop beda aplikasi. Kalau sini saya udah nggak mampu bacanya, ya. Jadi harus di laptop. Layarnya kecil. Iya, layarnya kecil. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak temen yang ngisi itu yang dari luar negeri? Kan biasanya yang denger kan ada yang dari luar negeri. Tapi kalau yang ngisi dari temen yang Belum, karena biasanya yang apa istilahnya yang di luar negeri pekerja. Yang nggak mungkin mereka cuap-cuap mau didengerin sama juragannya nanti. Oh iya. Nggak bisa sebebas itu. Ya. Iya, nggak bisa sebebas itu gitu. Jadi kalau yang dari Jakarta itu Angga, kemudian ada Mbak Anas dari Blitar, lalu kemudian ada dulu di Jombang itu Mas Yusuf. Pak Yusufnya udah pindah dan udah nggak siaran. Yang paling stay tune adalah yang di Malang, karena base campnya adalah di Malang. Itu komplit banget, jadi niat. Jadi dia beli ya yang ini yang istilahnya yang membangun pertama, yang tempatnya Mas Fauzi Ghazali ini. Itu Yang tempat di Malang ngumpul berarti. di Malang. Itu tempat ngumpul apa kalau mau nobar ngumpul di situ. Gitu. Pulang nobar ngumpul lagi di situ. Jadi orang komunitas itu nggak pernah bubar ya. Habis nonton ngobrol di lobi. Di lobi ketemu di parkiran ngobrol lagi. Jadi Nggak pulang-pulang, nggak pulang dari parkiran. Yuk ke rumah siapa? Ngobrol lagi di sana. Seru sih memang kalau mengikuti kegiatan komunitas ini. Tapi Mbak, ini pertanyaan terakhir ya dari Akira. Kalau di Nitnut Radio itu apakah ada orang-orang barunya Anda, atau tetap orang-orang itu aja? maksudnya yang siaran. Ha. Ini yang baru Angga. Oh, yang paling baru yang di paling- Jakarta. Iya, dia juga penyiar radio ternyata. Ah, Entah di Jakarta apa di Tangerang, saya lupa. Oke. Angga ini Jakarta kalau nggak salah. Bukan yang DJ Ana ya? Hah? Yang baru DJ Ana. DJ Ana itu terbaru yang cewek. Oh, nggak baru, lebih baru lagi nih Angga. Oh, Angga, lebih baru lagi. Setelah Ana udah siaran berapa kali, udah berapa lama, kemudian Angga masuk gitu. artinya Nitnut Radio ini juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang Iya, pengen iya. Monggo. ngisi. Oke. Monggo. Kemana Mbak ininya? Bisa Masuk. bisa ke apa ke DM aja di IG-nya Nitnut Radio. Nitnut Radio, Radio. iya. Oke. Nitnut Radio. @Nitnut Radio. Tapi harus masuk ikut komunitas dulu. Kalau seandainya biasanya kan bukan orang, istilahnya gini loh. Orang mau masuk ke situ itu pasti karena dia adalah suka di situ. Jarang banget orang yang nggak suka kemudian gue coba-coba deh. Enggak, jarang. Ya, minimal dia suka Kucu Sotahe. Karena Kucu Sotahe itu kan film horor ya sebutannya. Kalau di komunitas kita, aduh film horor itu yang diputer gitu. Kenapa Mbak? Ya sudah menakutkan untuk diputer. Udah nggak asik lagi. Ya karena kan film itu aja gitu loh.
Aku masih bisa nonton Mohabbaten Iya. berkali-kali dan nangis berkali-kali. Ya kalau wawancara gini, ya udah deh nggak suka film India. Khusus saya suka nggak? Iya, ya sudah masuk ya. Siaran. Siaran besok. Tapi akan lebih asik ketika gabung sama komunitas. Oke, karena lebih nyambung ya. Lebih sama nyambung dan materinya. pastinya kan di situ ada pertukaran informasi dan wawasan. Oke. benar. Kalau siaran dia juga harus punya gudang lagu India kan. Oh iya, syaratnya Ya nggak mungkin lagu ketambahan itu K-pop. lagi. Iya benar. Dia bilang saya seneng K-pop, tapi saya pengen siaran lagu India. Dan hanya diputar lagunya Stray Kids lagi sama lagunya BTS. Ini anaknya Mbak Aida ini pasti penggemar Stray Kids. Iya, ya tiap hari. Mbak pusing ibunya. Oke. Terima kasih loh Mbak. Ini tadi informasinya mengenai film Patan. Jadi buat teman-teman Tribun News, kalau yang pengen tahu apa sih film Patan, ngapain sih Syahrukh di sana, tadi udah dijelaskan oleh Mbak Nur mengenai Patan, perannya Syahrukh di sana, pesan-pesan yang ada di film itu. Terus Mbak Aida juga udah memberikan informasi seputar Nitnut Radio buat teman-teman yang pengen gabung. Harusnya kalian punya ini ya, playlist lagu India dulu lah, minimal tahu Kuci-Kuci Hotahe baru join di Nitnut Radio. Nah, terima kasih buat Mbak Nur, terima kasih Mbak Sama-sama. Aida. Terima kasih. Sukriya. Sukriya. Apa artinya Mbak? Terima kasih. Oh, Sukriya, terima kasih dalam bahasa India. Baik, terima kasih Tribuners sudah nontonin Akira dan teman-teman dari komunitas Bollywood di 2 episode terakhir ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Cakap Sana. Cakap sini. Terima kasih.